Akhirnya Intan memutuskan untuk pulang sendiri setelah hampir 3 jam menunggu Rafa, kekasihnya itu melupakan janjinya. Perasaan marah dan kesal sungguh membuat Intan enggan keluar kamar, apalagi kedatangan Irfan di kampusnya membuatnya ingat akan kejadian itu. Intan memang menolak untuk melaporkan Irfan pada polisi, ia tidak mau kejadian seperti itu diketahui ibunya yang akan justru membuat ibunya semakin khawatir, jadi ia lebih memilih untuk tak melaporkannya. Intan tertidur hingga menjelang maghrib saat sangat ibu membangunkan untuk sholat terlebih dahulu. Rafa gelisah ini adalah apartemen untuk yang ketiga kalinya dan Diana belum juga menemukan yang cocok. Ia juga tidak bisa meninggalkan Diana seorang diri di sini apalagi Diana baru pertama kali ada di kota ini. Rafa terkejut ketika melihat 5 panggilan tak terjawab serta beberapa pesan yang menanyakan keberadaannya. Pesan itu dikirim 2 jam yang lalu itu berarti Intan juga sudah pulang 2 jam yang lalu, Intan juga tak menjawab beberapa panggilannya. Kenapa saya bisa lupa? Rafa kesal pada dirinya sendiri. Rafa sepertinya ini bagus, nyaman juga. Diana merasa cocok dengan apartemen yang keempat ini. Baguslah kalau begitu, mari kita pulang. Rafa kamu tidak ingin melihat-lihat dulu, aku butuh pendapatmu. Tidak perlu, bukankah kamu nanti yang akan tinggal di sini? Rafa sudah berjalan lebih dulu keluar dari apartemen, lalu disusul Diana yang berjalan di belakangnya dengan rasa kecewa. Kenapa berubah Rafa? Ucap Diana berkata dalam hati sembari melihat punggung tegap Rafa. Rafa mengantarkan Diana pulang ke rumah orang tuanya. Rafa kamu tidak mampir dulu, Tante Ellen pasti senang kamu pulang. Diana masih mencoba merayu Rafa, ia ingin lebih lama lagi berdua dengan Rafa. Tidak, saya buru-buru, biar nanti saya yang menghubungi Mama. Tanpa melihat Diana Rafa segera melajukan kendaraannya untuk pulang. Diana kecewa, Rafa yang dulu ramah padanya entah bagaimana kini dia bisa sedingin itu, apa salahku Rafa? Tapi aku akan tetap berusaha. Diana tersenyum kecil. Flashback. Rafa dan Diana pernah menjadi teman dekat saat SMA dulu, bahkan teman-temannya mengira kalau mereka sepasang kekasih karena kemana-mana selalu berdua. Walaupun mereka tidak sekelas, tetapi Diana sekelas dengan Sandi yang kini masih setia menemani Rafa. Rafa memang memiliki ketertarikan dengan Diana, gadis cantik berambut hitam yang panjang, gadis yang anggun, sifatnya yang lemah lembut membuatnya begitu tertarik pada Diana saat itu, hingga Rafa selalu menuruti apapun yang diinginkan Diana, dan kemanapun ia siap mengantarnya. Keluarga mereka pun sudah cukup dekat, kedua orang tua mereka bahkan bersahabat. Rafa senang ketika mamahnya bilang akan menjodohkan mereka setelah lulus kuliah nanti. Kedekatan mereka pun berjalan hingga lulus SMA tetapi di antara mereka tak terikat hubungan apapun, namun ada kejadian di mana itu membuat pandangan Rafa akan Diana berubah 180 derajat. Dai besok di acara kelulusan kita berangkat bareng ya. Baiklah Rafa, jemput aku ya. Baiklah, sampai besok, Rafa berencana anak menyatakan cintanya. Dan singkat cerita Rafa melihat Diana sedang berciuman di depan toilet wanita, dengan seorang teman sekelasnya, ia bahkan tak pernah menyentuh Diana apalagi berciuman, hanya sekedar bergandengan tangan. Seketika itulah perasaannya begitu hancur, Rafa memang tertutup bahkan dengan Sandi sekalipun tak mengetahui bagaimana perasaannya pada Diana saat itu, hingga saatnya Diana berkuliah di luar negeri dirinya sudah putus komunikasi sama sekali. Bahkan ketika Diana menghubungi orang tuanya ingin berbicara dengannya pun ia selalu menolak, sampai pada masanya Diana tak lagi menghubunginya. Dan pertemuan itulah untuk kali pertama mereka bertemu setelah beberapa tahun tak pernah berkomunikasi. Sampai sekarang Diana tak mengetahui kenapa sikap Rafa berubah padanya, dan Rafa pun tak menceritakan kejadian yang dilihatnya saat itu. Ia mencoba bersikap seperti biasa hanya karena Rafa menghormati hubungan baik mamahnya juga orang tua Diana, dan kini Rafa tak memiliki perasaan apapun pada Diana hanya Intan sang gadis kecil yang mampu menggoyahkan hatinya yang beku. Flashback off. Rafa langsung memarkirkan kendaraannya ke rumah Intan, ia ingin buru-buru bertemu dengan Intan dan meminta maaf. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, oh nak Rafa, ayo masuk nanti ibu siapkan makan malam. Tidak perlu bu, saya sudah makan di luar, saya hanya ingin bertemu dengan Intan sebentar. Rafa langsung memberitahukan maksudnya. Ayo masuk dulu. Nanti ibu panggilkan, sejak pulang kuliah dia tidak keluar kamar, hanya sebentar lalu masuk lagi. Apa Intan sakit bu? Rafa terlihat cemas. Tidak, tadi ibu tanya katanya hanya lelah. Setelah berbicara Bu Ida berjalan menuju kamar Intan. Intan, ada Mas Muni, katanya mau ketemu sebentar, ucap Bu Ida sambil mengetuk pintu Intan. Intan. Bu Ida kembali memanggil, ia tak bisa masuk karena Intan mengunci pintunya. Rafa hanya bisa menghela nafas ketika Intan tak juga membuka pintunya. Biarkan saja Bu, mungkin Intan sudah tidur. Rafa merasa tak enak dengan Bu Ida dan mungkin saja Intan tak ingin bertemu dengannya. Rafa pun pulang ke rumahnya dengan perasaan bersalah, ia sendiri yang menyuruh Intan untuk menunggunya namun ia juga yang melupakannya. Ia harus menemuinya besok sebelum Intan berangkat kuliah. Semalaman Rafa tak bisa tidur nyenyak, ia terus saja memikirkan Intan, hingga saat pagi menjelang ia bangun dengan perasaan tak bersemangat. Namun ia harus buru-buru menemui Intan. Rafa mandi dan berpakaian lebih cepat dari biasanya. Sudah mau berangkat ya nak? Bu Ida bertemu dengan Rafa saat sedang menyapu halaman. Iya bu. Ayo masuk dulu ibu sudah siapkan sarapannya. Rafa mengikuti Bu Ida dari belakang sampai ke dalam rumah, ia duduk di tempat biasa dengan beberapa hidangan di depannya. Namun matanya berkeliling mencari seseorang yang membuatnya tak bisa tidur semalaman. Ayo silahkan dimakan nak. Iya bu, Intan tidak sarapan bu. Tanya Rafa basa-basi. Intan sudah berangkat sekitar 20 menit yang lalu. Sudah berangkat. Iya, katanya ada yang harus ia kerjakan lebih dahulu. Intan bawa motor bu. Iya, Intan bilang sudah lama ia tak naik motor. Rafa kecewa karena kali ini pun ia tak bertemu lagi dengan Intan. Intan sengaja berangkat lebih pagi, ia tak ingin bertemu dengan Rafa, kini ia tengah sarapan di kantin kampus karena perutnya juga minta segera diisi sebelum asam lambungnya naik. Dan Intan pun dengan sengaja menonaktifkan ponselnya, ia tahu kalau Rafa pasti terus menghubunginya. Dan Intan pun sudah bertekad akan mogok bicara dengan Rafa. Hanya Intan yang bisa membuat konsentrasi Rafa berantakan, Rafa pun menjadi tidak fokus saat di kantor, ia selalu saja melihat jam di pergelangan tangannya, berharap waktu cepat berlalu. Rafa begitu kesal dengan sang mamah yang menyuruhnya untuk menjemput Diana di kampus tempatnya mengajar, dengan sedikit ancaman yang mamahnya katakan dengan berat hati mau tidak mau ia menurutinya. Rafa terima kasih ya, kamu mau menjemput aku. Diana tersenyum bahagia. Mamah yang menyuruh untuk menjemputmu. Jawab Rafa datar. Rafa bisakah kita memperbaikinya semuanya? Ucap Diana dengan sendu. Tidak ada yang perlu diperbaiki, kita bahkan tak memiliki hubungan apapun, tegas Rafa. Saat mobil berhenti di lampu merah, ternyata posisi Intan tepat di samping mobil Rafa, namun Intan tak terlalu memperhatikan. Hingga suara panggilan dari orang yang sedang ia hindari terdengar. Intan. Intan pun menengok ke sumber suara. Dan sedikit terkejut. Kita harus bicara Intan. Sambung Rafa. Tak ada tanggapan dari Intan. Hai Intan, Diana ikut menyapa Intan dengan melambaikan tangannya dan tersenyum senang. H3, Kak, Intan membalas lambaian tangan Diana, dengan senyum yang dipaksakan. Intan cemburu. Ya, kali ini juga Intan cemburu, namun ia tak mau menunjukkan itu. Aku duluan ya. Intan berkata sambil berlalu setelah lampu berganti hijau. Intaan, Rafa memanggil Intan namun diabaikan oleh pemilik nama. Sudah 3 hari Intan menghindari Rafa dan itu berhasil, Intan tak mau mengangkat telepon ataupun membalas pesan dari Rafa. Walaupun Rafa tetap sarapan di rumah namun mereka tidak saling bertemu, karena Intan sengaja berangkat lebih pagi. Rafa sudah tidak makan malam karena kesibukannya, Intan pun pernah 2 kali melihat Rafa dan Diana makan malam di sebuah restoran, dan rasa cemburunya kian bertambah melihat Rafa jalan berdua dengan Diana di salah satu mall saat Intan dan teman-temannya sedang mencari buku untuk tugas mereka.
Intan memang sungguh kekanak-kanak kali ini, dan ia punya alasan untuk itu. Tak tahukah dia kalau itu membuat Rafa uring-uringan di kantor sampai Sandi pun kini sering kena ocehan gak jelas dari bos sekaligus sahabatnya itu. Gue harus cari tuh demus biar bosnya gak cepat jadi kakek-kakek karena ngomel terus setiap hari, ucap Sandi dalam hati. Hari ini Intan dihubungi Mama Ellen untuk datang ke rumahnya, walaupun ia malas sekali untuk ke sana tetapi ia akan tetap ke sana karena Mama Ellen orang tua keduanya. Pukul 2 siang Intan dalam perjalanan ke rumah Mama Ellen dengan menggunakan motornya, dia berpikir ini masih jam kerja jadi mungkin Rafa tidak ada di sana, jadi aman untuknya tidak perlu bertemu Rafa. Motor Intan masuk ke dalam halaman luas Mama Ellen, langkahnya terhenti saat melihat deretan bunga-bunga sedang bermekaran indah sekali, karena Mama Ellen termasuk penyuka semua bunga jadi beragam macam bunga ada di halaman mewah ini. Fokus Intan ada di jejeran bunga mawar yang berwarna-warni. Intan menyukai mawar putih namun kali ini dia lebih tertarik melihat mawar hitam. Intan melangkahkan kembali, dan untuk kedua kali langkah terhenti, ia melihat mobil hitam Rafa terparkir, hatinya menjadi ragu untuk masuk ke dalam dan untuk kembali pun Intan tidak mungkin. Intanku sayang, kamu sudah datang nak. Mama Ellen yang melihat Intan masih terdiam di halaman rumahnya, segera menghampiri Intan dan memeluk anak gadisnya. Sudah mah, Intan tersenyum senang. Kenapa tidak langsung masuk saja sih, malah melamun di sini, Mama Ellen merangkul Intan sambil berjalan ke dalam rumahnya. Intan melihat bunga-bunga Mama yang sedang mekar, mereka cantik-cantik mah. Sama seperti kamu cantik sayang. Mah, apa ada tamu? Tidak ada sayang, itu hanya dokter yang sedang memeriksa. Siapa yang sakit mah? Papa. Bukan sayang, Diana sakit semalam sepulang jalan-jalan dengan Masmu dia demam, sepertinya kelelahan, Masmu juga ada di sini kok. Langkah Intan terhenti mendengar ucapan dari Mama Ellen. Kenapa berhenti nak? Tidak apa-apa mah, mereka melanjutkan kembali langkahnya menuju kamar tamu. Ini resepnya Bu, dokter itu bertemu dengan Mama Ellen di depan pintu. Terima kasih ya dok, Mama Ellen menerima resep itu. Kalau begitu saya permisi. Silahkan dok. Cekelik, saat pintu kamar dibuka, Intan melihat Rafa duduk di ranjang samping Diana dan sedang memberikan minuman untuk Diana, membuat Intan diam terpaku. Rafa tak melihat kehadiran Intan karena dia pikir mamahnya lah yang masuk. Hai Intan kamu datang, Diana melambaikan tangannya pada Intan yang berada di belakang Rafa. DGG, jantung Rafa berdetak ketika mendengar nama yang beberapa hari ini menghindarinya, dan sudah membuat hari-hari buruk dalam hidupnya. Kak Diana sakit apa? Intan mendekati ranjang Diana tanpa melihat ke arah Rafa sedikit pun. Hanya demam biasa kok, mungkin masuk angin. Jawab Diana. Rafa berdiri dari duduknya, mencoba berdiri di samping Intan, namun justru Intan menggantikan posisi Rafa duduk di ranjang. Rafa hanya diam mengamati wajah gadis cantik yang sangat ia rindukan itu. Oh iya Mama tinggal sebentar ya, mau bantu Bibi masak untuk makan malam. Biar aku bantu mah. Ucap Intan ia tak mau berada di kamar ini rasanya membuat sesak. Tidak usah sayang, kamu di sini saja mengobrol dengan Diana dan Rafa, Mama Ellen pun keluar dari kamar itu. Kini Intan merasa canggung. Oh iya kamu tidak kuliah Intan. Sudah pulang kak. Mungkin beberapa hari lagi kakak akan pindah ke apartemen, kamu bisa kan kapan-kapan menemani kakak di sana. Tawar Diana. Insya Allah kalau ada waktu kak. Rafa kok diam saja sih? Diana menegur Rafa yang sedari tadi hanya diam saja. Saya keluar dulu. Rafa tak menjawab pertanyaan Diana. Diana pun hanya tersenyum saja melihat Rafa keluar. Intan aku ingin bertanya padamu. Tentang apa kak? Tentang Rafa. Hah? Kamu kan sebagai adiknya selama ini dekat dengan Rafa, walaupun kalian adik angkat tapi sepertinya kalian dekat. Kak Diana ingin bertanya apa? Apakah Rafa sudah punya kekasih? Intan sempat terkejut dengan pertanyaan Diana namun seperkian detik Intan sudah menetralkan kembali keterkejutannya. Aku tidak tahu kak. Jawab Intan sedikit gugup.
Ayolah Intan, kamu pasti tahu siapa wanita yang sedang dekat dengan Rafa, cecar Diana. Mas Rafa tak pernah cerita kalau soal itu Kak, lagi pula sekarang kita sama-sama sibuk. Oke, baiklah, boleh kakak minta bantuanmu. Bantuan apa Kak? Bantu kakak untuk dekat dengan Rafa. Dek, Intan bingung harus menjawab apa, bolehkah dia meralat ucapannya, kalau sebenarnya dialah kekasihnya Rafa, dan tidak mungkin dia membantu orang untuk mendekati kekasihnya, tapi ia kini bisa apa jika orang terdekatnya juga menginginkan Rafa agar bisa dekat dengan Diana. Termasuk Mama Ellen, yang pernah menghubunginya untuk berbicara pada Rafa agar Rafa mau kalau dijodohkan dengan Diana, dan Mama juga memintanya untuk mendekatkan Rafa dengan Diana. Jadi ia bisa apa? Menghindar merupakan langkah awal Intan untuk menjauh dari Rafa, ia tak berani berbicara langsung, kelembutan Rafa bisa menggoyahkan hatinya nanti. Ya Tuhan, saya harus apa? Batin Intan. Intan, hei, kok malah melamun sih? Diana melihat Intan yang melamun, melambaikan tangannya tepat di wajah Intan. Maaf Kak. Bagaimana? Kamu bisa kan bantu kakak? Aku coba Kak, tapi aku gak bisa janji ya. Jawab Intan diiringi senyum yang dipaksakan. Tidak apa-apa, yang terpenting kamu mau bantu kakak, terima kasih ya, kakak. Jadi semakin bersemangat, Diana memegang kedua tangan Intan, terlihat jelas sekali kalau Diana itu sangat bahagia. Intan keluar dari kamar Diana, rasanya ia ingin sekali segera pulang ke rumahnya. Saat baru saja Intan keluar dari kamar Diana, tiba-tiba saja Rafa langsung menarik paksa lengan Intan, menariknya masuk ke dalam kamar. Klik, Rafa mengunci pintu kamarnya lalu menatap Intan dengan tajam. Apa main tak umpatnya sudah selesai? Apa masih ingin diteruskan? Berapa lama lagi? Mas bahkan seperti orang gila beberapa hari ini mencari-cari gadis nakal sepertimu. Ucapan Rafa terdengar dingin. Intan masih diam tanpa kata. Bicara pada Mas Intan. Apa sebenarnya salah Mas sama kamu, hingga kamu terus saja menghindari Mas seperti itu? Rafa sedikit membentak Intan, ia sungguh-sungguh kesal dengan Intan. Intan masih belum bergeming, ia terus menunduk tak berani menatap netra Rafa yang sedang meluapkan emosinya. Apa kamu mau sekarang juga Mas bongkar semua tentang kita? Rafa meremas kedua pundak Intan dengan kedua tangannya, namun seketika ia melepaskan saat Intan meringis kesakitan. Jawab Intan, jangan diam saja. Ah! Intan teriak terkejut ketika Rafa mendorongnya hingga jatuh di atas ranjang besar milik Rafa. Untung saja kamar Rafa kedap suara, jika tidak mungkin semua orang sudah berkumpul. Apa Mas harus nekat dulu agar kamu mau bicara? Rafa tersenyum, namun senyum yang mengerikan menurut Intan. Rafa menaikkan lengan kemejanya hingga ke siku lalu, membuka kancing atas kemejanya.